Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama video pembahasan materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 pada bab keempat mengenai sholat berjamaah. Kalian pasti sudah tahu mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid, pahalanya yaitu 20 derajat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla fi masjidin jama'atan 40 lailatan la tafutuhu ar-rak'atul ula min shalatil isya'i kataballahu lahu biha itqan minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya adalah syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama yaitu adanya imam. Kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Ketiga, sholat dikerjakan dalam satu masjid atau musholla ataupun tempat lainnya. Yang keempat adalah sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat. Sehingga untuk menjadi imam harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, paling luas wawasan agamanya. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, baligh atau dewasa. 6. Berdiri pada posisi paling depan. 7. Seorang laki-laki. Tetapi perempuan boleh menjadi imam apabila makmumnya perempuan semua. Kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan untuk menjadi makmum, syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, makmum berniat mengikuti imam. Kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Keempat, posisi di belakang imam. Kelima,
hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, imam sholat asar, maka makmum juga niat sholat asar. Berikutnya adalah makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal, atau bisa juga disebut makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama. Selanjutnya adalah halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, namun bisa diganti dengan sholat sendiri atau munfarid dari rumah masing-masing. Faktor yang menjadi penghalang yaitu: pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. 3. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. 4. Sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Yang kelima, adanya penyakit menular seperti saat ini, wabah COVID-19 yang sangat membahayakan. Maka diganti sholatnya dengan munfarid atau sendiri dari rumah masing-masing. Demikian pembahasan pertama pada bab keempat mengenai indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.